Pria ini bernama Reza. Ayah mertua saya memperkenalkannya di acara makan malam Lebaran. Setelah Sari bercerai nanti, dia akan menjadi pasangan yang sempurna untuk putri kita. Dengan tenang, saya mengoleskan mentega pada roti. Bagus sekali, kata saya. Ah, Mas Reza, apa Anda sudah diberitahu kalau rumah ini atas nama saya dan kami juga sudah menandatangani perjanjian pranikah? Mendengar itu, istri saya, Sari, tersedak anggur yang sedang diminumnya. Pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa rencana yang paling matang sekalipun bisa berantakan? Istri saya, Sari, jelas belum pernah mendengarnya. Karena sekarang, pukul 6 pagi di hari Lebaran, saya berdiri di tengah dapur rumah saya, bergulat dengan 10 kilogram daging rendang seolah-olah saya adalah seorang gladiator kuliner. Ironi ini membuat saya merasa getir. Saya berusaha keras untuk membuat makan malam ini sempurna, sementara wanita yang seharusnya menjadi pasangan hidup saya mungkin sedang tertidur lelap di lantai atas, memimpikan apapun yang memenuhi pikirannya akhir-akhir ini. Bocoran. Itu sudah pasti bukan saya. Saya sudah bangun sejak sebelum fajar. Menyiapkan rendang, jujur saja, rasanya seperti melakukan operasi bedah pada tulang sapi yang sudah mati sambil bertanya pada diri sendiri pilihan hidup macam apa yang membawa saya ke momen ini. Bumbunya saya buat sendiri dengan resep rahasia yang diwariskan nenek saya kepada saya, bukan kepada Sari, karena entah bagaimana, memasak telah menjadi tugas saya. Sejak kapan jadi begini? Sejak kapan saya menjadi dewi rumah tangga dalam hubungan ini? Sementara istri saya telah berubah menjadi zombie yang kecanduan ponsel, memperlakukan pernikahan kami seperti serial Netflix membosankan yang ia tonton setengah-setengah. Rumah ini dipenuhi aroma bumbu rendang dan penyesalan. Kombinasi yang sempurna untuk hari raya yang seharusnya bertema rasa syukur dan kebersamaan keluarga. Saya mengaduk daging ini dengan bumbu yang cukup untuk membuat Chef Juna menangis haru, sementara saya tidak tahu apa yang Sari lakukan di lantai atas. Mungkin sedang mengirim pesan kepada kakaknya, Sinta, tentang betapa melelahkannya memiliki suami yang berusaha keras membuat hari raya terasa istimewa. Entah bagaimana, saya yang jadi bermasalah karena berharap makan malam Lebaran kami lebih dari sekadar masakan padang pesanan dan keheningan yang pasif-agresif, padahal dia adalah tipe wanita yang bisa membuat air hangus saat merebusnya. Sekitar pukul 10 pagi, saya sudah dikelilingi oleh hidangan yang akan membuat koki istana iri. Salad kentang yang dibuat dari kentang asli ide yang revolusioner, saya tahu, asparagus gulung daging asap, bukan yang dari kalengan. Es sirup markisa buatan sendiri, yang tidak pernah menghabiskan hidupnya di dalam botol pabrikan. Sementara itu, Sari akhirnya menampakkan wajahnya yang mulia sekitar pukul 11. Dia masuk terhuyung-huyung seolah-olah kehadirannya di ruangan yang sama dengan dapur ini adalah sebuah anugerah besar bagi saya. Sudah bangun, sayang? Gumamnya, matanya tak lepas dari ponsel. Bukan terima kasih sudah menyiapkan semua ini, bukan juga wah, baunya enak sekali. Hanya sebuah sapaan setengah mati yang sama bergairahnya dengan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak. Dia sudah sibuk mengetuk layar seolah sedang memimpin orkestra simfoni Jakarta lewat pesan teks. Saya ingin bertanya apa yang begitu penting sehingga tidak bisa menunggu sampai makan malam Lebaran selesai, tapi saya sudah tahu jawabannya. Sesuatu yang tidak jelas tentang networking atau pekerjaan kantor yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang sebenarnya. Keseruan yang sesungguhnya dimulai pukul 3 sore, saat mertua saya tiba. Ayah dan ibu mertua Pak dan Bu Hartono masuk dengan angkuh seolah-olah ini rumah mereka. Cukup menggelikan, mengingat mereka adalah orang-orang yang tidak pernah membawa sepotong martabak pun ke acara kumpul keluarga. Ayah mertua memancarkan aura arogan yang seolah berteriak, puncak kejayaan saya adalah di era Orde Baru, dan saya tidak sadar zaman telah berubah. Ibu mertua mengenakan perhiasan yang cukup untuk mendanai anggaran pertahanan negara kecil. Begitu tiba, mereka mulai mengkritik segalanya, suhu ruangan, musik yang saya pilih, cara penataan perabotan. Rasanya seperti sepasang perencana pernikahan dari pasar kaget muncul dan memberitahu saya bahwa pesta saya payah. Selanjutnya adalah Sinta, kakak Sari.
Sinta adalah wanita yang telah menyempurnakan seni mengubah setiap percakapan menjadi tentang dirinya sendiri sambil secara bersamaan menghina semua orang di ruangan itu. Dia memiliki bakat untuk menyamarkan hinaan sebagai pujian yang menusuk dari belakang. "Wah, Mas Budi, tahun ini kamu benar-benar berusaha keras ya," katanya, seolah-olah saya adalah seekor monyet yang akhirnya mempelajari trik baru. "Terima kasih, Mbak Sinta. Semangatmu benar-benar membuatku kewalahan," jawabku datar. Tapi dari sinilah keadaan mulai menjadi menarik. Dan dengan menarik, maksud saya benar-benar kacau balau. Sekitar pukul 4:30, saat saya sedang mengeluarkan rendang dari wajan bagaikan dewa kerumah tanggaan, bel pintu berbunyi. Sari melompat dan berlari ke pintu dengan antusiasme yang mencurigakan, seolah-olah dia akan menerima hadiah undian, dan dia kembali bersama Reza. Reza memiliki semua yang Anda harapkan dari seorang pria bernama Reza yang muncul tanpa diundang ke acara makan malam lebaran orang lain. Tinggi, tampan dengan cara yang bodoh seperti boneka Ken, dan mengenakan sweater yang harganya mungkin lebih mahal dari sewa kos sebulan. Dia memiliki senyum yang terlatih yang seolah berkata, "Saya menjual asuransi, tapi saya menganggapnya sebagai panggilan jiwa." Dan dia membawa sebotol anggur yang saya yakin dibelinya di minimarket dalam perjalanan ke sini. Mungkin label harganya bahkan masih menempel jika Anda melihat lebih dekat. Wajah ayah mertua saya bersinar seperti pohon Natal saat melihat pria ini, dan dia memperkenalkannya dengan antusiasme yang hampir membuatnya tersandung. "Budi, ini Mas Reza." "Mas Reza, ini Budi, suami Sari." Caranya mengucapkan kata suami membuatnya terdengar seperti jabatan sementara. Seperti guru honorer yang mengisi posisi sampai guru yang sebenarnya muncul. Ibu mertua saya hampir bersinar. Dia menyambut Reza dengan kehangatan yang belum pernah dia tunjukkan kepada saya selama 15 tahun pernikahan kami. Dan saat itulah ayah mertua saya menjatuhkan bom yang membuat segalanya menjadi sangat jelas. Reza ini pria yang sempurna untuk Sari kita setelah dia bercerai. Kalimat itu melayang di udara seperti awan beracun. Dan tiba-tiba, semua percakapan aneh, semua telepon bisik-bisik, semua malam khusus perempuan yang berlangsung hingga pukul 3 pagi mulai masuk akal. Ini bukan makan malam lebaran. Ini adalah sebuah, sialan, audisi. Mereka telah membawa pengganti saya, dan mereka berharap saya duduk di sana dan tersenyum sementara mereka menilainya seolah-olah saya sudah mati dan dikubur. Keheningan yang menyusul adalah jenis keheningan yang Anda dengar tepat sebelum topan melanda. Reza berdiri di sana dengan ekspresi wajah yang mengatakan dia lebih suka berada di mana saja di planet ini termasuk di kursi dokter gigi atau presentasi MLM daripada di sini saat ini. Wajah Sari lebih pucat dari taplak meja. Dan untuk pertama kalinya sepanjang hari, dia tidak melihat ponselnya. Bahkan Sinta pun terdiam, yang mungkin merupakan keajaiban lebaran pertama hari ini. Jadi, apa yang saya lakukan? Saya mengambil sepotong acar, perlahan dan hati-hati, seolah-olah sedang melakukan ritual suci. Dan saya melihat ke sekeliling ruangan ini, ruangan yang penuh dengan orang-orang yang tampaknya menganggap saya bodoh, dan saya tersenyum. Bukan senyum sinis atau marah. Ini adalah jenis senyum yang Anda berikan ketika seseorang menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya, dan Anda bersyukur atas kejelasan itu. "Bagus sekali," kata saya, sambil menggigit acar yang telah saya ambil dengan sempurna. "Ngomong-ngomong, apa Anda sudah diberitahu kalau rumah ini atas nama saya dan kami juga sudah menandatangani perjanjian pranikah?" Gelas anggur Sari mulai bergetar di tangannya seolah-olah dia menderita gangguan saraf, dan warna wajahnya memudar begitu cepat sehingga saya khawatir dia akan pingsan tepat di atas salad kentang. Reza melihat sekeliling ruangan, mencoba mencari tahu apakah ini semacam acara kamera tersembunyi yang rumit, atau apakah dia benar-benar baru saja masuk ke tengah-tengah kehancuran rumah tangga seseorang. Rendang mulai mendingin, bihun goreng mungkin mulai mengeras, dan pernikahan saya jelas sudah berakhir. Tapi sejujurnya, saya tidak pernah merasa lebih hidup. Inilah hasil dari berbulan-bulan berpikir bahwa saya menjadi gila. Bertanya-tanya mengapa istri saya bertingkah aneh, mengapa keluarganya lebih sombong dari biasanya, mengapa semua orang menatap saya seolah-olah saya adalah inti dari lelucon yang belum saya dengar. Ternyata,
lelucon itu menimpa mereka. Mereka pikir mereka bermain catur saat saya bermain dam-daman. Tapi kenyataannya, saya memainkan permainan yang sama sekali berbeda. Permainan di mana saya benar-benar membaca buku aturan sebelum mulai. Wajah ibu mertua saya bersinar seperti seseorang yang baru saja memenangkan lotre. Sumpah, jika dia mulai bertepuk tangan seperti ibu peri gila, saya mungkin akan kehilangan sisa semangat lebaran terakhir saya. Dia hampir melompat dari kursinya, menatap Reza seolah-olah dia adalah gabungan dari kedatangan kedua Yesus, tiket lotre yang menang, dan menantu yang sempurna, semuanya terbungkus dalam sweater desainer. Wanita itu bertingkah seolah-olah dia baru saja berhasil mengatur merger dua perusahaan Fortune 500, padahal yang dia lakukan hanyalah mengundang seorang pria acak ke makan malam lebaran saya untuk mencuri istri saya. Oh, Mas Reza, kata ibu mertua saya dengan kagum, saya hampir bisa melihat hati melayang di sekitar kepalanya seperti karakter kartun yang jatuh cinta dengan ide menjadi mak komblang. Kamu harus cerita ke Budi tentang pekerjaanmu. Tadi Pak Hartono bilang kamu sangat sukses di bidang keuangan? Dia mengucapkan kata keuangan seolah-olah itu adalah kata ajaib yang harus saya sembah. Bu, saya sudah menjalankan bisnis saya sendiri sejak putri Anda bahkan tidak bisa menyeimbangkan buku ceknya tanpa kalkulator. Sejujurnya, dia masih butuh 3 kali mencoba untuk melakukannya dengan benar sekarang. Ayah mertua saya menyela, seolah-olah dia adalah manajer humas pribadi Reza, hampir siap mengeluarkan pom-pom dan memimpin sorakan. Mas Reza baru saja menjadi mitra di Nusantara Capital, umumkannya, membusungkan dada seperti merak bangga dengan bulu yang bahkan bukan miliknya, salah satu firma paling bergengsi di SCBD, dan keluarganya memiliki koneksi yang kuat di seluruh industri perbankan. Mendengarnya bicara, Anda akan berpikir Reza menemukan uang atau menemukan cara baru bagi orang kaya untuk menjadi lebih kaya, benar-benar pantas dapat hadiah Nobel. Sementara itu, Reza, si kawan ini, hanya berdiri di sana seperti rusa yang tersorot lampu mobil, mungkin bertanya-tanya apakah dia salah masuk ke sebuah reality show di mana hadiahnya adalah istri bekas pakai dan segunung masalah keluarga. Senyum kakunya menunjukkan kejang yang terjadi ketika seseorang menyadari bahwa mereka baru saja menginjak sesuatu yang tidak akan mudah lepas dari sepatu mereka. Kasihan sekali. Dia mungkin berpikir dia datang untuk makan malam keluarga yang menyenangkan di mana dia akan memikat semua orang dengan pesonanya dan pulang dengan beberapa nomor telepon. Sebaliknya, dia mendapatkan kursi barisan depan untuk pertunjukan drama Budi dan Sari, yang disiarkan langsung oleh paduan suara Yunani terburuk di dunia. Ayah mertua saya sekarang benar-benar bersemangat, menggambarkan Reza seolah-olah dia adalah pahlawan super keuangan. Keluarganya terpandang, katanya terus-menerus, seolah-olah itu berarti lebih dari sekadar putih, kaya, dan bersedia mengabaikan fakta bahwa calon istrinya secara hukum masih menikah dengan orang lain. Dia mengoceh tentang koneksi Reza, latar belakang pendidikannya, masa depannya yang cerah. Saya hanya duduk di sini berpikir, hei, sobat, masa depan cerah yang kamu bicarakan itu baru saja masuk ke rumah yang dimiliki oleh pria yang akan dia gantikan. Itu bukan pemikiran strategis. Itu seperti membawa kartu nama ke pertarungan pisau, dan kemudian datang pukulan telak yang sesungguhnya. Ibu mertua saya mencondongkan tubuh dengan bisikan konspirasi yang sama halusnya dengan mobil pemadam kebakaran. Dia berbicara tentang cucu-cucu yang pantas didapatkan Sari. Pantas, seolah-olah anak-anak adalah semacam sistem penghargaan berbasis kinerja. Dan apa sebenarnya yang telah dilakukan Sari untuk mendapatkan poinnya? Mengabaikan suaminya saat ini, menghabiskan uang saya, dan menyempurnakan seni hadir secara fisik tetapi absen secara emosional. Jika itu kualifikasi untuk memiliki anak, separuh populasi mungkin harus hidup tanpa anak. Sinta duduk di sana dengan ekspresi puas yang membuat saya ingin melemparkan mangkuk opor ayam ke kepalanya. Dia selalu menjadi penghasut keluarga, orang yang mengaduk-aduk panci dan kemudian berpura-pura tidak bersalah ketika semuanya meluap. Dia menikmati setiap momen ini, menyaksikan saya gelisah sementara orang tuanya memamerkan pengganti saya seperti banteng pemenang penghargaan di pameran ternak. Bukankah Mas Reza hebat? Dia menyela, mengedipkan bulu matanya seolah-olah sedang audisi untuk film Disney sebagai pemeran pendukung yang menyebalkan. Berprestasi, tampan.
Mbak Sari benar-benar beruntung telah bertemu dengannya. Bukan akan bertemu atau mungkin bertemu suatu hari nanti. Telah bertemu. Bentuk lampau. Seolah-olah itu sudah menjadi kesepakatan yang selesai, seolah-olah mereka sudah membicarakannya, menghapus saya, dan beralih ke sekuel yang tidak diminta siapapun. Caranya mengatakannya dengan begitu santai hampir mengesankan. Dibutuhkan keahlian nyata untuk menjadi begitu terang-terangan sambil berpura-pura halus. Reza, seiring berjalannya waktu, tampak semakin tidak nyaman, memindahkan berat badannya dari satu kaki ke kaki lainnya seperti berdiri di atas bara panas. Jelas sekali pria itu masih memiliki beberapa sel otak yang berfungsi. Dia mulai menyadari betapa kacaunya seluruh situasi ini. Saya hampir bisa melihat roda gigi berputar di kepalanya. Tunggu. Apakah orang-orang ini mengundang saya makan malam dengan suami dari wanita yang mereka jodohkan dengan saya? Apakah mereka serius? Keluarga macam apa yang melakukan ini? Sementara itu, Sari berusaha keras untuk bersikap acuh tak acuh, tapi itu sama canggungnya dengan mengamplas kulit yang terbakar matahari. Dia terus melirik cemas ke arah orang tuanya, seolah mencoba mengirim pesan telepati agar mereka diam dan tidak membuat situasi ini lebih jelas lagi. Tapi ibu dan ayah mertua saya terlalu asyik dengan rencana besar mereka sehingga mereka tidak menyadari putri mereka perlahan-lahan mati karena malu di meja makan. Saya bersandar di kursi saya, mengambil satu suap rendang lagi, mengulur waktu, lalu memutuskan sudah waktunya untuk menyuntikkan sedikit kenyataan ke dalam fantasi kecil yang telah mereka bangun ini. Tahu tidak, kata saya, menjaga nada suara saya tetap santai. Seolah-olah sedang mendiskusikan cuaca atau skor pertandingan sepak bola, ini benar-benar menarik. Semua pembicaraan tentang masa depan Sari dan apa yang pantas dia dapatkan. Saya berhenti, membiarkan kata-kata itu menggantung di udara saat saya meraih semangkuk sayur lodeh. Tapi ada yang lucu. Lucu bagi saya, maksudnya. Rumah ini, tempat kita duduk sekarang, tempat kalian semua merencanakan masa depan baru Sari yang cerah. Ini atas nama saya. Warisan dari nenek saya, jauh sebelum saya bertemu Sari. Ruangan menjadi lebih sunyi daripada kamar mayat di tengah malam. Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Atau, dalam hal ini, Anda bisa mendengar kepercayaan diri Reza mengempis seperti balon yang bocor. Pria itu mulai memahami bahwa masa depan aman yang dijual ayah mertua saya datang dengan beberapa komplikasi menarik yaitu, bahwa keamanan itu sepenuhnya dimiliki oleh orang lain. Tapi saya belum selesai. Oh, ini baru permulaan. Dan perjanjian pranikah itu, lanjut saya, sambil mengoleskan mentega ke roti lain dengan presisi yang patut ditiru, yang ditandatangani Sari. Yang dia bersikeras untuk menandatanganinya karena dia begitu mandiri dan tidak butuh uang saya. Ya, itu masih sangat berlaku. Kedap udara, seperti yang mereka katakan di dunia hukum. Saya melirik Reza, yang wajahnya menunjukkan ekspresi seseorang yang baru saja menyadari bahwa dia datang ke permainan poker dengan setelan jas eksklusif. Anda pasti mengerti tentang kontrak, Mas Reza. Mengingat Anda di bidang keuangan. Keindahan dari kebenaran adalah ia menembus omong kosong, seperti pisau panas menembus mentega. Semua rencana besar mereka, semua asumsi arogan mereka bahwa mereka bisa lolos begitu saja, semua pementasan hati-hati mereka untuk drama makan malam kecil ini semuanya runtuh begitu kenyataan memasuki percakapan. Sari duduk di sana seolah-olah mencoba menyelesaikan kalkulus tingkat lanjut di kepalanya. Mungkin meninjau setiap skenario yang mungkin dan menyadari bahwa semuanya berakhir dengan cara yang sama dengan dia tidak mendapatkan apa-apa, persis seperti yang telah dia tanda tangani. Reza berdeham. Dan saya tahu dia sedang mencari cara untuk menarik diri dengan anggun dari kekacauan ini tanpa terlihat seperti orang bodoh. Kasihan sekali. Dia mungkin berpikir dia datang untuk makan malam keluarga sederhana, memikat orang tua, dan meluncur mulus ke dalam hubungan dengan wanita yang akan segera bercerai. Sebaliknya, dia mendapatkan kursi barisan depan untuk momen di mana wanita itu menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bercerai, suaminya tidak akan kemana-mana, dan semua ini lebih rumit daripada film Christopher Nolan. Inilah yang terjadi ketika orang menganggap mereka lebih pintar dari semua orang di ruangan itu. Mereka membuat rencana berdasarkan apa yang mereka harapkan benar, bukan apa yang sebenarnya benar.
Dan kemudian mereka semua terkejut ketika kenyataan muncul tanpa diundang ke pesta makan malam fantasi kecil mereka. Dan dari sinilah kesenangan sesungguhnya dimulai. Dan dengan menyenangkan. Maksud saya akan menyaksikan orang-orang dewasa ini menyadari bahwa mereka telah bermain dam-daman sementara saya bermain catur. Keindahan dari diremehkan adalah orang cenderung membuka mulut dan menunjukkan kartu mereka terlalu dini. Mereka telah memperlakukan saya seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, bahkan tidak menyadari bahwa istrinya sedang mencari pengganti. Tapi kejutan besarnya adalah, saya tahu persis apa yang sedang terjadi, dan saya telah mempersiapkan percakapan ini jauh sebelum mereka merencanakan serangan mendadak kecil ini. Saya meletakkan garpu saya dan mencondongkan tubuh ke depan. Bukan dengan cara yang agresif, tetapi dengan cara yang tenang dan terkendali yang biasanya membuat orang sangat tidak nyaman. Biar saya jelaskan bagaimana ini akan berjalan, suara saya begitu masuk akal hingga hampir menakutkan, karena sepertinya ada sedikit kebingungan di antara semua orang di sini tentang situasi keuangan kita. Saya melihat sekeliling meja, menatap mata setiap orang, seperti seorang guru yang akan menjelaskan matematika dasar kepada anak-anak TK, yang baru saja memakan krayon mereka alih-alih menggunakannya. Semua yang dimiliki Sari dan saya terpisah. Bisnis saya, milik saya, lanjut saya. Sambil menyesap anggur lagi, seolah-olah sedang membahas ramalan cuaca, bukan membongkar seluruh rencana mereka. Rumah ini, milik saya. Beberapa properti bagus di Sentul yang merupakan bagian dari warisan nenek saya, itu juga milik saya. Portofolio investasi yang berjalan sangat baik, terima kasih banyak. Anda bisa menebaknya, milik saya. Setiap kata jatuh seperti pukulan palu. Saya bisa melihat wajah Reza berubah lebih banyak daripada lampu lalu lintas di jam sibuk. Sari mencoba menyela dengan protes lemah, tapi saya mengangkat tangan untuk menghentikannya seperti sedang mengatur lalu lintas. Sekarang, sebelum ada yang bersemangat tentang betapa tidak adilnya semua ini, mari saya ingatkan semua orang tentang hal kecil yang disebut pilihan pribadi. Saya bersandar dengan nyaman, karena disinilah saya benar-benar mulai menikmatinya. Sari menyetujui setiap kata dalam perjanjian pranikah itu. Faktanya, dia yang bersikeras. Aku tidak mau ada yang berpikir aku menikahimu karena uangmu, Mas Budi. Ekspresi wajah ibu mertua saya tak ternilai harganya, seolah-olah seseorang baru saja memberitahunya bahwa tas tangan desainernya sebenarnya dibuat oleh orang-orang biasa yang sama sekali tidak peduli dengan simbol status. Itu tidak mungkin, desisnya, karena gagasan bahwa putri kesayangannya bisa membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan dewan keluarga tampaknya lebih mengejutkan daripada mengetahui bahwa Sinterklas itu nyata dan dia telah melakukan penggelapan dana di Kutub Utara. Oh, sangat mungkin, kata saya, hampir dengan ramah, karena tidak ada yang lebih merusak daripada kebenaran lembut yang disampaikan dengan senyuman. Sari sangat tegas tentang pemisahan aset kita. Dia bilang itu penting untuk kemandiriannya, untuk harga dirinya. Saya mengutip, meniru suara Sari dengan cukup baik ketika dia berpura-pura mulia dan berkorban, sungguh pemikiran yang progresif. Sangat feminis. Wajah ayah mertua saya berubah menjadi warna merah menarik, yang menunjukkan tekanan darahnya mungkin mencapai tingkat yang berbahaya. Hal-hal seperti itu bisa dinegosiasikan ulang, gerutunya, seolah-olah dia pikir kontrak pernikahan berfungsi seperti paket ponsel, di mana Anda bisa menelepon layanan pelanggan dan meningkatkan paket Anda. Orang-orang berubah pikiran tentang hal-hal seperti ini. Saya tidak bisa menahan tawa mendengarnya. Bukan karena itu lucu, tapi karena itu sangat naif. Bukan yang ini, Pak, kata saya, menggelengkan kepala seolah-olah saya benar-benar menyesal mengecewakannya. Kontrak ini, seperti yang kami katakan di industri ini, kedap udara. Disusun oleh pengacara terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Harganya mahal, tapi ternyata setiap rupiahnya sepadan. Saya berhenti sejenak untuk efek dramatis. Tidak perlu terburu-buru saat yang baik. Hal lucu tentang pengacara yang sangat baik adalah mereka memikirkan segalanya. Setiap celah, setiap sudut yang mungkin, setiap cara seseorang mungkin mencoba untuk keluar dari sesuatu yang telah mereka tanda tangani. Reza mulai terlihat seperti sedang melakukan perhitungan rumit di kepalanya,
mungkin menghitung berapa biaya seluruh situasi ini baginya dalam hal laba atas investasi emosional. Pria itu di bidang keuangan, dia mengerti penilaian risiko. Dan sekarang, dia menyadari bahwa dia sedang melihat skenario berisiko tinggi dengan imbal hasil rendah yang akan membuat investor cerdas lari tunggang langgang. Sinta memutuskan ini adalah saatnya untuk bersinar, karena dia belum pernah bertemu situasi canggung yang tidak bisa dia perburuk. Itu sangat kejam, Mas Budi, katanya dengan nada sok suci yang dia gunakan ketika dia ingin terdengar lebih unggul secara moral. Pernikahan adalah tentang kompromi, tentang bekerja sama. Kamu benar sekali, Mbak Sinta, saya setuju, mengangguk seolah-olah dia baru saja membagikan kebijaksanaan zaman. Pernikahan adalah tentang bekerja sama. Itulah mengapa sangat menarik bahwa Sari tidak bekerja sama dengan saya ketika dia merencanakan pesta makan malam kecil ini dengan kalian semua. Oh, dan hal-hal sepele seperti mengundang calon penggantiku ke rumah kita, saya mengunyah rendang dengan penuh pertimbangan, mengambil satu suap lagi. Tapi hei, aku yakin dia hanya lupa, tahu kan, betapa sibuknya dia dengan semua pesan teks itu. Sari akhirnya menemukan suaranya, tapi suaranya keluar sama lemahnya dengan kopi encer. Budi, kamu memperburuk keadaan dari yang sebenarnya. Dia mencoba tertawa, tapi tawa itu terdengar seperti tersedak di tengah tenggorokannya. Reza hanya teman keluarga. Teman keluarga, ulang saya, mengangguk dengan bijaksana. Benar. Jenis teman keluarga yang diperkenalkan ayahmu sebagai pria yang sempurna untuk Sari setelah dia bercerai. Persahabatan yang luar biasa, Sari. Hubungan yang sangat dalam. Saya beralih ke Reza, yang wajahnya menunjukkan ekspresi seseorang yang lebih suka menjalani perawatan saluran akar oleh dokter gigi dengan mata tertutup. Apakah kamu tahu kamu hanya seorang teman, Mas Reza? Karena cara ayah mertua saya memperkenalkanmu terdengar seperti kamu sedang audisi untuk peran yang sangat spesifik dalam kehidupan pasca cerai Sari. Reza membuka mulutnya, mungkin untuk mengatakan sesuatu yang diplomatis dan didukung pengacara, tapi tidak ada yang keluar. Pria cerdas. Terkadang, diam adalah tindakan terbaik ketika Anda berdiri di tengah ledakan pernikahan seseorang secara real time. Ayah mertua saya berubah menjadi warna ungu tertentu yang menunjukkan dia akan mengalami stroke atau mulai berteriak, atau mungkin keduanya. Dengar, Budi, mulainya, seolah-olah ini adalah negosiasi bisnis di mana dia bisa mengintimidasi saya untuk menerima kesepakatan omong kosong apapun yang mereka buat. Tidak perlu mempersulit keadaan. Kita semua orang dewasa di sini. Anda benar sekali, Pak Mertua, saya setuju, mengangkat gelas anggur saya dalam toa mengejek. Kita semua orang dewasa. Itulah mengapa saya yakin semua orang akan mengerti ketika saya menunjukkan bahwa orang dewasa bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan mereka. Saya menyesap, menikmati anggur dan momen itu. Dan Sari membuat pilihannya sangat jelas ketika dia menandatangani perjanjian pranikah itu. Sangat dewasa. Sangat bertanggung jawab. Ibu mertua saya telah menghabiskan bertahun-tahun memanipulasi situasi dari balik layar sehingga dia lupa bagaimana menghadapi seseorang yang menolak untuk bermain sesuai aturannya. Dia terbiasa orang-orang menyerah di bawah tekanan, terbiasa mendapatkan keinginannya melalui kekuatan kepribadiannya yang murni berhak. Tapi keuntungan menjadi benar-benar siap menghadapi suatu situasi adalah itu membuat Anda kebal terhadap omong kosong orang lain. Ini konyol. Ibu mertua saya menyatakan, seolah-olah dia adalah Ratu Inggris dan saya baru saja menawarinya secangkir kopi instan. Sari pantas mendapatkan yang lebih baik dari ini. Dia pantas mendapatkan pria yang menghargainya dan dapat menafkahinya dengan layak. Implikasinya, tentu saja, adalah bahwa saya tidak menghargainya dan tidak mampu menafkahinya, yang mana cukup lucu datang dari seorang wanita yang berpikir bahwa kontribusi sosialnya adalah mengatur acara amal dengan uang sumbangan orang lain dan kemudian mengambil pujian atas dana yang terkumpul. Lebih baik dari apa, tepatnya? Saya bertanya. Benar-benar penasaran. Lebih baik dari suami yang menghabiskan sepanjang hari memasak makanan lebaran sementara dia mengirim pesan di ponselnya? Lebih baik dari seseorang yang memiliki rumahnya sendiri dan menjalankan bisnis yang sukses?
Lebih baik dari pria yang tidak pernah memintanya untuk berkontribusi secara finansial karena dia benar-benar mampu menafkahi keluarganya? Saya mulai memanas sekarang, karena disinilah tahun-tahun menahan lidah akhirnya membuahkan hasil. Atau maksud Anda lebih baik dari seseorang yang secara hukum menikah dengannya dan tidak berniat pergi kemana-mana? Reza berdeham. Ketika dia berbicara, suaranya telah kehilangan sekitar 90% dari kepercayaan dirinya sebelumnya. Saya pikir ada sedikit kesalahpahaman di sini, katanya, yang seperti mengatakan Titanic mengalami sedikit masalah navigasi. Saya diberitahu oleh Sari bahwa situasinya adalah, dia berhenti. Mungkin menyadari bahwa menyelesaikan kalimat itu berarti mengakui bahwa dia dengan sengaja mendekati istri orang lain. Situasinya persis seperti yang terlihat, kata saya padanya. Sejujurnya saya merasa sedikit kasihan pada pria itu. Tidak cukup untuk membiarkannya pergi, tapi cukup untuk memberinya jalan keluar. Anda baru saja masuk ke dalam pernikahan dengan sedikit masalah komunikasi. Keluarga Sari tampaknya berpikir dia bisa di-upgrade, tapi secara hukum, dia masih terikat. Saya berhenti, membiarkannya mencerna informasi ini. Sekarang, Mas Reza, Anda tampaknya orang yang cerdas. Cukup cerdas untuk mengenali kapan Anda tidak sengaja masuk ke dalam masalah orang lain. Keindahan dari semua ini adalah menyaksikan fantasi yang dibangun dengan hati-hati oleh semua orang runtuh secara real time. Mereka pikir mereka sudah mengerti segalanya, menyingkirkan suami yang tidak nyaman, membawa pengganti, dan Sari hidup bahagia selamanya dengan seseorang yang mereka rasa pantas dia dapatkan. Mereka hanya lupa satu detail kecil, saya tidak akan kemana-mana, dan saya punya dokumen untuk membuktikannya. Makan malam ini berubah menjadi maraton paling canggung di dunia, dan saya mulai berpikir kita harus membagikan piala partisipasi kepada semua orang hanya karena berhasil duduk melalui pertunjukan drama ini. Rendang sudah dingin, anggur mengalir seperti air di pernikahan baptis, dan ketegangan di ruangan ini begitu tebal sehingga bisa dipotong dengan pisau. Secara kebetulan, memotong ketegangan dengan pisau mungkin merupakan penggunaan yang lebih baik untuk pisau ukir pada saat ini daripada memotong apapun. Ayah mertua saya, dalam benaknya yang delusi, memutuskan bahwa solusi untuk situasi canggung ini adalah dengan menggandakan promosi penjualannya untuk Reza, seolah-olah dia mencoba menjual mobil bekas dengan transmisi yang mencurigakan. Dia mulai mengoceh tentang lintasan karir Reza, koneksi keluarganya, dan bahkan, sialan, handicap golfnya, karena rupanya itulah yang membuat seorang pria layak mencuri istri orang lain. Reza berasal dari keluarga yang baik, ayah mertua saya mengumumkan, seolah-olah kita sedang membicarakan pembiakan kuda pacu, bukan manusia. Ayahnya memiliki jaringan dealer mobil, dan ibunya duduk di Dewan Country Club. Ya Tuhan, hentikan pers. Ibu Reza ada di Dewan Country Club, beritahu media. Telepon pause. Ini mengubah segalanya. Maksud saya, tidak ada yang lebih menunjukkan calon suami yang sempurna selain memiliki seorang ibu yang tugas utamanya adalah berdebat tentang pemeliharaan lapangan tenis dan apakah klub harus mengizinkan kaos kaki atletik dengan sepatu golf. Kredensial yang sangat mengesankan, yang pasti akan sangat membantu ketika Reza mencoba mencari cara untuk membayar biaya pengacara perceraian. Ibu mertua saya melompat kembali ke percakapan seolah-olah ditembakkan dari meriam, membuat komentar kecil yang meremehkan tentang investasi kecil saya dengan nada yang membuat Anda berpikir saya menjalankan warung limun alih-alih bisnis yang sebenarnya. Tentu saja, Budi juga cukup berhasil, katanya dengan cara yang merendahkan yang membuat saya ingin memeriksa apakah dia baru saja menepuk kepala saya. Meskipun sulit untuk bersaing dengan para profesional sejati di pasar saat ini. Para profesional sejati. Bu, saya sudah menjalankan perusahaan saya sendiri sejak sebelum putri Anda tahu cara menggunakan ATM tanpa bantuan. Investasi kecil saya nilainya telah meningkat 3 kali lipat dalam 5 tahun terakhir, sementara menantu Anda yang profesional sejati itu bermain golf dan berpura-pura bahwa menjadi manajer menengah di birokrasi, perusahaan manapun membuatnya menjadi jenius bisnis. Tapi tentu saja, mari kita bicara tentang para profesional. Sebenarnya, Bu, kata saya, sambil memotong sepotong rendang dengan presisi bedah, lucu sekali Anda menyebutkan itu, karena kita sedang membicarakan investasi dan kesuksesan profesional.
Saya berhenti sejenak, menikmati potongan daging yang dibumbui dengan sempurna dan momen antisipasi yang saya ciptakan. Karena perusahaan kecil saya mencapai tonggak penting tahun ini. Faktanya, nilainya meningkat 3 kali lipat. Terkadang investasi kecil berjalan lebih baik daripada yang besar dan mencolok. Anda tahu, ekspresi wajahnya seperti melihat seseorang menyadari bahwa mereka baru saja membual tentang Toyota mereka sambil berdiri di sebelah Ferrari. Mulut ayah mertua saya membuka dan menutup seperti ikan yang baru saja keluar dari air, mungkin berjuang untuk menghitung berapa nilai menantu kecilnya yang sebenarnya. Reza tampak semakin bertanya-tanya apakah dia baru saja masuk ke rumah yang salah, pada waktu yang salah, dan merusak makan malam keluarga yang salah. Tapi disinilah saya benar-benar mulai menikmatinya, karena saya telah menyimpan bagian terbaik untuk yang terakhir. Oh, dan Sari, kata saya, beralih ke istri tercinta saya, yang duduk di sana seolah-olah mencoba menjadi tak terlihat melalui kekuatan kemauan murni. Ingat perjanjian sewa bulanan yang kita buat? Yang kamu bersikeras bayar agar kamu bisa menjaga kemandirianmu dan tidak merasa seperti kamu menumpang? Gelas anggur Sari berhenti di tengah jalan menuju bibirnya, seolah-olah dia tiba-tiba lupa cara minum. Warna wajahnya memudar lebih cepat daripada air yang mengalir di wastafel, dan saya bersumpah saya bisa melihat otaknya bekerja keras, mencoba mencari tahu kemana arah pembicaraan ini, dan seberapa parah sakitnya ketika saya sampai di sana. Ya, itu sangat mengagumkan, sayang, lanjut saya, karena tidak ada yang lebih indah dari kebenaran yang disampaikan dengan senyuman. Sangat berprinsip, sangat modern. Bersikeras untuk berkontribusi secara finansial pada rumah tangga, bahkan ketika tinggal di rumah yang hipoteknya sudah lunas. Saya mengambil satu suap bihun goreng lagi dengan penuh pertimbangan, sementara semua orang menunggu sepatu lainnya jatuh, dan saya punya semua catatan transfer bank itu. Tepat waktu setiap bulan, benar-benar menunjukkan komitmen pada prinsip. Wajah ayah mertua saya menunjukkan perubahan warna merah yang menarik saat berputar melalui nuansa yang berbeda, seperti cincin suasana hati yang mengalami krisis identitas. Sewa, desisnya, karena gagasan bahwa putri kesayangannya membayar untuk tinggal di rumahnya sendiri tampaknya lebih mengejutkan daripada fakta bahwa dia merencanakan untuk menukar suaminya dengan model yang lebih baru. Sari, apa maksudnya ini? Ya, saya menjelaskan dengan ramah, karena saya ini orang yang edukatif. Sari merasa penting untuk menjaga kemandirian finansialnya dalam pernikahan kita. Sangat memberdayakan, sungguh. Dia tidak ingin merasa seperti memanfaatkan keramahan saya. Kata keramahan melayang di udara seperti bau busuk, karena pada akhirnya, itulah intinya. Saya menawarkan keramahan kepada seseorang yang, ternyata, hanya lewat. Reza mulai terlihat seperti dia telah menyelesaikan perhitungannya dan menyadari bahwa masa depan aman yang akan dia masuki datang dengan beberapa komplikasi yang menarik. Pria itu cukup tajam untuk memahami bahwa seorang wanita yang membayar sewa untuk tinggal di rumah suaminya kemungkinan besar tidak memiliki aset yang cukup untuk membuat perceraian yang rumit sepadan. Senyum kakunya menjadi semakin kaku dan semakin sedikit tersenyum. Sinta, yang belum pernah bertemu momen yang tidak bisa dia perburuk, memutuskan untuk menyela dengan kombinasi ketidaktahuan dan sikap khasnya. Itu kan hanya urusan administrasi, Mas Budi, katanya, melambaikan tangannya seolah-olah mengusir lalat yang sangat mengganggu. Hal-hal seperti ini bisa diselesaikan di antara orang-orang yang masuk akal. Administrasi, ulang saya, mengangguk seolah-olah dia baru saja mengatakan sesuatu yang mendalam. Benar. Hanya administrasi, seperti konstitusi, atau akta nikah, atau akta kelahiran, hanya administrasi. Saya benar-benar menikmati ini sekarang, karena menyaksikan orang-orang menyadari bahwa mereka telah sangat meremehkan suatu situasi seperti menonton kecelakaan kereta api dalam gerakan lambat, kecuali keretanya penuh dengan orang bodoh, dan saya berdiri dengan aman di peron dengan sekantong popcorn. Hal yang baik tentang administrasi yang sangat baik, Mbak Sinta, lanjut saya, adalah bahwa itu dirancang oleh orang-orang yang mengerti bahwa keluarga seperti keluargamu ada. Orang-orang yang tahu bahwa terkadang pernikahan berakhir bukan karena ketidakcocokan atau karena orang-orang menjauh, tetapi karena salah satu pihak memutuskan untuk menukar dengan seseorang dengan koneksi yang lebih baik dan kepribadian model terbaru.
Saya melirik Reza, yang wajahnya menunjukkan ekspresi seseorang yang menyesali setiap keputusan yang membawanya ke ruang makan ini. Jangan salah sangka, Mas Reza, saya yakin Anda orang baik. Anda hanya orang baik yang tidak sengaja masuk ke permainan catur orang lain, mengira itu adalah permainan dam-daman. Sari akhirnya menemukan suaranya, tapi kedengarannya seperti digaruk dengan kerikil. Budi, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, dia mencoba, tapi suaranya kurang meyakinkan seperti janji kampanye politisi. Reza kami hanya teman keluarga. Teman keluarga, saya menimpali, karena kita akan terus berpura-pura. Jenis teman keluarga yang diperkenalkan sebagai calon suami yang sempurna di makan malam lebaran. Jenis persahabatan di mana ayahmu berbicara tentang cucu dan masa depan yang aman. Saya melihat sekeliling meja, mengamati setiap wajah yang tidak nyaman seperti seorang kritikus seni yang meninjau kecelakaan kereta api yang sangat menarik. Senang sekali kamu punya teman-teman seperti itu, Sari. Pasti sangat mendukung. Keindahan dari kebenaran adalah ia tidak perlu keras atau marah untuk menjadi merusak. Ia hanya perlu akurat dan tepat waktu. Seperti serangan presisi yang mengenai tepat di tempat yang seharusnya. Saya telah menyimpan semua informasi ini selama berbulan-bulan, menyaksikan semua perencanaan rumit ini terungkap, menunggu saat yang tepat ini ketika mereka semua berkumpul. Berpikir mereka begitu pintar dan canggih, dan jauh lebih cerdas daripada suami bodoh yang malang yang tidak tahu apa yang terjadi di depan hidungnya. Reza berdeham lagi. Saya mulai berpikir pria itu menderita semacam gangguan saraf. Saya rasa saya harus pergi, katanya, menunjukkan lebih banyak akal sehat daripada yang lain, sepertinya ini masalah keluarga. Oh, jangan, Mas Reza, kata saya cepat, karena saya belum selesai dengan pertunjukan ini. Anda bagian dari masalah keluarga ini sekarang. Ayah mertua saya secara khusus merekrut Anda untuk menjadi masa depan Sari, kan? Nah, Anda tidak bisa memiliki masa depan tanpa memahami masa kini. Saya menunjuk ke sekeliling ruangan seperti pemandu wisata yang menunjukkan sebuah situs bersejarah. Selamat datang di masa kini, sobat. Semoga Anda membawa sepatu yang nyaman. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Anda tahu pepatah, dekatkan temanmu, dan lebih dekatkan musuhmu? Nah, ketika istri Anda menjadi musuh, dia menjadi sangat ceroboh dalam menutupi jejaknya. Saya berbicara tentang kecerobohan tingkat amatir. Tingkat kecerobohan apakah kamu bahkan mencoba menyembunyikan ini? Hampir menghina? Sungguh. Seolah-olah dia berpikir saya begitu tidak peduli dengan pernikahan kami sehingga saya tidak akan menyadari dia membangun kehidupan rahasia di depan mata saya. Maaf mengecewakanmu, sayang, tapi saya telah memperhatikan segalanya, dan apa yang saya temukan lebih menghibur daripada acara reality TV dan 2 kali lebih menyedihkan. Saya bersandar dengan nyaman di kursi saya, karena disinilah keadaan menjadi sangat menarik. Rendang sekarang secara resmi sudah dingin, tapi siapa yang peduli dengan makan malam ketika Anda akan menyajikan hidangan utama kebenaran dengan lauk sial? Kita kacau? Saya menyesap anggur saya perlahan, membiarkan keheningan menjadi canggung, seolah-olah semua orang sedang duduk di atas paku. Karena kita semua begitu jujur dan terbuka tentang masa depan Sari, saya memulai, suara saya tenang seperti danau di hari tanpa angin. Saya pikir ini saat yang tepat untuk membagikan beberapa hal menarik yang baru saja saya temukan. Saya berhenti, menyaksikan wajah Sari berputar melalui lebih banyak emosi daripada aktris sinetron yang sedang hancur. Lihat, hal lucu tentang menikah dengan seseorang selama 15 tahun adalah Anda cenderung memperhatikan ketika rutinitas mereka berubah. Hal-hal kecil, Anda tahu. Kebiasaan baru, jadwal yang berbeda, panggilan telepon yang dipertanyakan. Tangan Sari mencengkeram gelas anggurnya begitu erat sehingga saya benar-benar khawatir dia akan menghancurkannya dan membutuhkan jahitan. Apa yang kamu bicarakan, Budi? Tanyanya. Tapi suaranya memiliki nada tinggi yang menjeritkan pengakuan bersalah dan harapan putus asa agar tidak ada yang memperhatikan. Yah, pertama-tama, kata saya, sambil memotong sepotong rendang lagi dengan presisi yang cermat, ada rekening bank baru yang kamu buka 3 bulan lalu. Yang di Bank Permata. Tahu kan, bank yang tidak pernah kamu gunakan untuk transaksi lain.
Pilihan yang sangat menarik untuk apa yang kamu sebut ketika kamu pikir aku tidak mendengarkan dana daruratmu. Keheningan yang menyusul cukup untuk menerangi sebuah kota kecil. Mulut Sari membuka dan menutup seperti mencoba menangkap lalat. Ibu dan ayah mertua saya saling bertukar pandang yang mengatakan mereka menyadari putri mereka sama halusnya dengan marching band. Reza melihat sekeliling ruangan seolah mencari kamera tersembunyi, mencoba mencari tahu apakah ini semua lelucon yang rumit. Sekarang, saya tidak memata-matai, lanjut saya, karena kejujuran itu penting, bahkan ketika Anda sedang menghancurkan hidup seseorang. Sari meninggalkan laptopnya terbuka di meja dapur Selasa pagi yang lalu. Tahu kan, bagaimana rasanya terburu-buru untuk bertemu teman-teman? Saya membiarkan kata itu menggantung di udara seperti kentut busuk, dan di sanalah itu, tepat di layar. Perbankan online. Akun baru dengan pola setoran yang sangat menarik. Ayah mertua saya mulai terlihat seperti akan mengalami stroke, yang sejujurnya akan sangat memperbaiki percakapan makan malam ini. Setoran apa? Tuntutnya, karena dia akhirnya menyadari bahwa putri kesayangannya mungkin bukan korban tak berdosa seperti yang mereka semua perlakukan. Oh, berbagai macam. Kata saya dengan santai. Seolah-olah kita sedang membahas belanjaan, bukan penipuan keuangan. Transfer dari rekening regulernya, dalam jumlah kecil, agar tidak terlalu mencolok, sangat hati-hati, sangat sistematis. Jenis hal yang dilakukan seseorang ketika mereka merencanakan perubahan besar dalam hidup di muka. Saya menyesap anggur lagi, menikmati rasa dan momennya. Sangat pintar, sebenarnya. Jika Anda akan merencanakan perceraian, sebaiknya Anda mengumpulkan sejumlah uang tunai terlebih dahulu. Tapi disinilah keadaan menjadi sangat menyenangkan. Karena rekening bank rahasia itu hanyalah hidangan pembuka, hidangan utamanya adalah tagihan hotel yang saya sebutkan, dan wah, itu benar-benar sesuatu. Berbicara tentang pola yang menarik, lanjut saya. Ada tagihan-tagihan hotel ini yang terus muncul di kartu kredit perusahaan ayah mertua saya, khususnya Hotel Mulia. Setiap Selasa sore selama 2 bulan terakhir, wajah ayah mertua saya berubah dari ungu menjadi abu-abu begitu cepat sehingga saya khawatir dia benar-benar akan pingsan di atas salad kentang. Tagihan hotel apa? Seraknya, seolah-olah dia tiba-tiba menderita radang tenggorokan atau lupa cara menggunakan pita suaranya. Selasa sore, ulang saya dengan ramah, untuk membantu semua orang memahami jadwalnya, sangat konsisten. Sangat dapat diandalkan. Benar-benar seperti jarum jam. Saya beralih ke Reza, yang senyum kakunya telah lenyap sama sekali, digantikan oleh ekspresi seseorang yang baru saja menyadari bahwa dia telah dipermainkan lebih parah daripada permainan karnaval yang dicurangi. Mas Reza, sobat, apakah Anda kebetulan ingat di mana Anda berada pada Selasa sore selama beberapa bulan terakhir? Kasihan sekali pria itu, dia terlihat seperti baru saja ditabrak truk kenyataan. Matanya melesat ke arah Sari, yang menjadi pucat hingga mungkin membutuhkan perawatan medis, lalu ke arah saya, lalu kembali ke ayah mertuanya, yang menatap putrinya seolah-olah dia melihatnya untuk pertama kalinya dan tidak menyukai apa yang dilihatnya. Saya pikir, Reza memulai perlahan, dan saya hampir bisa mendengar roda gigi berderit di kepalanya saat dia memproses cakupan penuh dari apa yang telah dia masuki. Mungkin ada sedikit kesalahpahaman tentang sifat situasi ini. Oh, komunikasinya cukup banyak, saya meyakinkannya, karena saya ini orang yang suka membantu. Hanya jenis yang tidak melibatkan kejujuran, atau rasa hormat, atau kesopanan manusia yang mendasar. Saya merogoh saku jaket saya, mengeluarkan ponsel saya, dan mengangkatnya seolah-olah saya akan mengambil selfie dengan keluarga paling disfungsional di dunia. Lihat, hal yang baik tentang teknologi modern adalah ia membuat segalanya menjadi sangat nyaman. Seperti, misalnya, merekam percakapan. Suhu di ruangan itu turun sekitar 10 derajat, dan saya bersumpah saya bisa mendengar perhiasan ibu mertua saya bergemerincing karena dia gemetar begitu hebat. Rekaman? Bisiknya, seolah-olah saya baru saja mengatakan saya menyimpan bagian tubuh di dalam freezer. 6 bulan, saya mengkonfirmasi dengan riang, karena tidak ada yang lebih baik daripada menjadi teliti ketika mendokumentasikan kehancuran pernikahan Anda.
Anda akan terkejut dengan apa yang dikatakan orang ketika mereka pikir mereka sedang melakukan percakapan pribadi, hal-hal yang sangat mencerahkan. Sangat edukatif. Saya menggulir ponsel saya seolah-olah sedang memeriksa email, bukan memegang bukti yang bisa meledakkan seluruh dunia mereka. Kualitas suaranya luar biasa akhir-akhir ini, bukan? Sangat jernih. Anda benar-benar bisa mendengar setiap kata, setiap rencana, setiap detail kecil tentang bagaimana mereka akan menangani masalah Budi. Sari akhirnya menemukan suaranya, tapi kedengarannya seperti dimasukkan ke dalam blender. Kamu merekam kami? Tanyanya, seolah-olah akulah yang melakukan kesalahan di sini. Itu ilegal. Sebenarnya, sayang, saya mengoreksinya dengan lembut, karena pendidikan itu penting. Di negara ini, itu legal selama salah satu pihak menyetujui rekaman itu. Dan karena salah satu pihak dalam percakapan ini biasanya adalah saya, maka itu adalah saya. Sepenuhnya legal. Hal-hal menakjubkan yang Anda pelajari ketika Anda benar-benar membaca undang-undang alih-alih hanya menebak cara kerjanya. Wajah Reza telah berubah lebih banyak daripada lampu lalu lintas di jam sibuk. Pria itu cukup pintar untuk memahami bahwa dia tidak hanya masuk ke dalam pernikahan yang rumit, dia masuk ke dalam, sialan, lemari bukti. Semua pertemuan bisnis Selasa sore di Hotel Mulia, semua percakapan hati-hati tentang masa depan Sari, semua rencana tentang bagaimana menangani suami yang tidak nyaman, yang kebetulan memiliki semua yang mereka inginkan, semuanya direkam, semuanya didokumentasikan, semuanya siap diputar dalam audio digital yang jernih bagi siapapun yang tertarik mendengar bagaimana semua ini direncanakan sejak awal. Sekarang, lanjut saya, karena saya benar-benar bersemangat sekarang. Saya ingin semua orang mengerti bahwa saya tidak marah tentang ini. Saya sebenarnya sedikit terkesan dengan tingkat koordinasi yang terlibat. Menyiapkan Reza sebagai pengganti, mencari tahu waktunya, membuat semua orang setuju dengan rencananya. Itu menunjukkan kemampuan organisasi yang nyata. Jenis keterampilan manajemen proyek yang mungkin bisa memberimu pekerjaan di perencanaan perusahaan, jika kamu tidak sibuk merencanakan untuk menikam suamimu dari belakang. Ibu mertua saya mencoba pulih, mengenakan nada sombong yang dia gunakan ketika dia ingin terdengar seperti suara otoritas moral. Ini keterlaluan, Budi. Beraninya kamu memata-matai keluargaku? Memata-matai? Saya tertawa. Dan itu tawa yang tulus, karena itu benar-benar lucu. Bu, sayang. Mereka melakukan percakapan ini di rumah saya, di meja makan saya, di ruang tamu saya. Sari menelepon di dapur sementara saya membuat sarapan, dan Sinta memberikan nasihat di kamar tamu sementara saya memperbaiki lampu yang rusak di lantai atas. Saya merentangkan tangan seolah menjelaskan sesuatu kepada anak TK yang sangat lambat. Itu bukan memata-matai. Itu hanya memiliki telinga dan otak yang berfungsi. Bagian terbaik dari semua ini adalah menyaksikan realitas yang mereka bangun dengan hati-hati runtuh secara real time. Mereka pikir mereka begitu pintar, begitu canggih, jauh lebih cerdas daripada suami bodoh yang malang yang tidak mungkin mengetahui apa yang sedang terjadi di depan hidungnya. Mereka merencanakan, mereka membuat jadwal, mereka membawa pengganti, dan mereka melakukan semuanya dengan asumsi bahwa saya terlalu bodoh, atau terlalu percaya, atau terlalu tidak peduli untuk memperhatikan. Salah pada ketiga hal tersebut, kawan-kawan. Saya telah mendokumentasikan semua ini seperti seorang ilmuwan yang mempelajari spesies parasit tertentu. Setiap percakapan, setiap rencana, setiap komentar sinis tentang bagaimana saya akan ditangani begitu Sari bisa mengejar kebahagiaan sejatinya dengan seseorang yang lebih cocok. Reza sekarang menatap Sari dengan ekspresi seseorang yang baru saja menyadari bahwa pekerjaan yang baru saja dia terima datang dengan lebih banyak beban daripada yang diiklankan. Selama bertahun-tahun, benar-benar bertahun-tahun, ayah mertua saya telah menjadi raja yang memproklamirkan diri dari dinasti kecil yang kacau ini. Dia berjalan-jalan seolah-olah dia menjalankan General Motors alih-alih mendorong kertas di neraka perusahaan tingkat menengah yang mencapai puncaknya selama pemerintahan Clinton. Pria itu memiliki ego 2 kali ukuran Texas, dan dia selalu memandang rendah saya, seolah-olah saya adalah kasus amal yang beruntung bisa menikah dengan keluarganya yang bergengsi. Ibu mertua saya adalah dalang yang menarik tali dari belakang layar, tetapi ayah mertua saya adalah wajah operasi mereka.
Orang yang menyampaikan pelecehan verbal dan ceramah sombong tentang bagaimana saya harus bersyukur atas hak istimewa untuk terhubung dengan mereka melalui pernikahan. Tapi kenyataannya tentang pengganggu dan diktator adalah mereka hanya menakutkan sampai seseorang menantang gertakan mereka. Dan sekarang, saat saya menyaksikan wajah ayah mertua saya berputar melalui emosi seperti mesin slot yang mengenai jackpot, saya menyadari bahwa semua taktik intimidasi selama bertahun-tahun ini hanyalah asap dan cermin dari seorang pria yang sama tidak berdayanya dengan kantong kertas basah di tengah badai. Apa? Desisnya pada Sari, suaranya pecah seperti anak laki-laki berusia 13 tahun yang mengajak seseorang ke pesta dansa. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenal si brengsek sombong ini, dia terdengar benar-benar terguncang. Seolah-olah seseorang baru saja memberitahunya bahwa portofolio sahamnya telah menguap dan keanggotaan golfnya dibatalkan pada hari yang sama. Sari, apa maksudnya ini? Sari duduk di sana seperti rusa yang tersorot lampu mobil jika rusa itu baru saja melakukan penggelapan dan sangat buruk dalam menutupi jejaknya. Dia membuka mulutnya, menutupnya, membukanya lagi. Dia melakukan hal seperti ikan di luar air yang akan lucu jika tidak begitu menyedihkan. Ayah, aku bisa jelaskan, mulainya, tapi suaranya memiliki keyakinan sebanyak politisi yang berjanji akan menurunkan pajak. Tagihan-tagihan hotel itu, saya melanjutkan dengan ramah, karena saya ini orang yang edukatif, dari Hotel Mulia, Selasa sore, seperti jarum jam. Selalu dibebankan ke kartu kredit perusahaanmu, Pak. Selalu tarif kamar yang sama, selalu slot waktu yang sama. Saya benar-benar menikmati ini sekarang. Menyaksikan domino-domino itu runtuh dalam gerakan lambat. Pasti pertemuan bisnis yang sangat penting untuk membenarkan presidential suite setiap minggu. Wajah ayah mertua saya berubah dari merah menjadi ungu menjadi abu-abu yang menunjukkan sistem kardiovaskularnya mungkin akan mengajukan keluhan resmi. Pria itu terlihat seperti sedang mencoba menyelesaikan kalkulus tingkat lanjut sambil dipukul dengan tongkat baseball, memproses informasi yang menulis ulang semua yang dia pikir dia ketahui tentang kegiatan putri kesayangannya. Presidential Suite? Ulangnya, suaranya terdengar seperti datang dari suatu tempat yang sangat dalam di bawah tanah. Sari, apa-apaan ini? Reza sekarang mundur ke arah pintu, seolah-olah rumah itu terbakar, dan dia tiba-tiba teringat dia meninggalkan kompor menyala di rumah. Pria cerdas. Dia mungkin sedang menghitung rute tercepat ke mobilnya, bertanya-tanya apakah dia bisa sampai ke jalan masuk sebelum seluruh situasi ini meledak menjadi sesuatu yang mungkin memerlukan program perlindungan saksi. Yah, saya menjelaskan, mengeluarkan ponsel saya sambil menggulir apa yang saya sebut sebagai pengumpulan bukti saya. Pemesanan Selasa sore itu bukan untuk pertemuan bisnis, Pak Mertua. Kecuali jika Mas Reza di sini telah memulai firma konsultan baru yang berspesialisasi dalam. Yah, apa sebutannya, Sari? Desain interior? Konseling hubungan? Saya mengangkat pandangan dari ponsel saya dengan ekspresi polos yang sama sekali tidak menipu siapapun, atau mungkin itu riset pasar. Ya, kedengarannya profesional. Ibu mertua saya mencoba untuk masuk ke mode pengendalian kerusakan, berpikir dia bisa mengubah ini menjadi sesuatu yang sehat karena dia telah menghabiskan bertahun-tahun mengelola citra keluarga. Sekarang, Budi, saya yakin ada penjelasan yang sangat masuk akal untuk semua ini, katanya dengan suara yang dia gunakan ketika mencoba meyakinkan orang bahwa hitam sebenarnya putih dan atas sebenarnya bawah. Oh, pasti ada penjelasan, saya setuju, mengangguk seolah-olah dia baru saja mengatakan sesuatu yang cemerlang. Lihat, saya melakukan percakapan yang sangat menarik dengan seseorang dari tim kepatuhan di kantor ayah mertua saya minggu lalu, wanita yang menyenangkan. Sangat teliti, sangat tertarik pada kebijakan pengeluaran perusahaan dan bagaimana seharusnya berfungsi. Warna wajah ayah mertua saya memudar begitu cepat sehingga saya khawatir dia akan membutuhkan transfusi darah. Ternyata, lanjut saya, mereka memiliki pandangan yang cukup negatif tentang menagih pengeluaran pribadi ke rekening perusahaan. Siapa yang tahu? Keindahan dari ayah mertua saya adalah bahwa dia telah menghabiskan bertahun-tahun hidup sebagai orang besar, pengintimidasi, orang yang membuat semua orang merasa kecil, sehingga dia tidak pernah mengembangkan pertahanan apapun terhadap seseorang yang benar-benar melawan. Dia seperti petinju yang hanya pernah berlatih dengan karung pasir,
tiba-tiba berada di ring dengan seseorang yang memukul balik 2 kali lebih keras. "Kamu melakukan apa?" raungnya. Dan untuk sesaat, saya pikir dia mungkin benar-benar akan meluncur melintasi meja seperti semacam rudal liburan gila. "Kamu menelepon kantor saya? Kamu berbicara dengan tim kepatuhan?" "Ya, Pak Mertua," kata saya, merentangkan tangan seolah-olah saya adalah orang paling masuk akal di dunia. "Saya prihatin tentang potensi penipuan. Tahu kan, penyalahgunaan dana perusahaan, pemalsuan laporan pengeluaran, hal-hal semacam itu. Hanya mencoba menjadi warga negara yang baik. Menjunjung tinggi integritas bisnis Indonesia, sungguh." Saya mengambil satu suap rendang lagi dengan penuh pertimbangan saat dia memproses implikasi penuh dari apa yang baru saja saya katakan. "Mereka sangat berterima kasih atas informasinya. Mengatakan mereka telah menyelidiki beberapa penyimpangan dalam laporan pengeluaran Anda." Reza sekarang hampir menempel di dinding, seolah mencoba menyatu dengan wallpaper. Kasihan sekali. Dia datang berpikir dia akan mendapatkan makan malam yang enak dan mungkin nomor telepon, dan sebaliknya dia mendapatkan kursi barisan depan untuk pengakuan kejahatan kerah putih. Dia mungkin bertanya-tanya apakah ada semacam undang-undang pembatasan untuk menjadi kaki tangan dalam semua hal yang telah dilakukan keluarga ini. Sari akhirnya meledak, karena menekan rasa bersalah dan panik hanya bisa bertahan begitu lama sebelum semuanya meledak seperti kaleng soda yang dikocok. "Itu pribadi," teriaknya, seolah-olah privasi adalah kata ajaib yang membuat perzinahan dan manipulasi keuangan menghilang. "Kamu tidak punya hak untuk mengobrak-abrik barang-barangku." "Barang-barangku," ulang saya, karena ini semakin baik dari menit ke menit. "Sayang, tagihan hotel itu bukan barang-barangmu. Itu adalah pengeluaran perusahaan ayahmu. Yang, secara teknis, menjadi catatan publik begitu menjadi bagian dari penyelidikan." Saya mencondongkan tubuh ke depan, menjadi serius sejenak, karena bagian berikutnya ini penting, dan aku tidak mengobrak-abrik apapun. "Kamu yang meninggalkan laptopmu terbuka di meja dapur dengan aplikasi perbankanmu yang masih masuk. Itu bukan memata-matai. Itu kamu yang sangat ceroboh." Meja itu meledak seperti gunung Vesuvius pada hari yang buruk. Ibu mertua saya berteriak tentang pelanggaran privasi. Sari menangis tentang kepercayaan dan pengkhianatan yang cukup lucu datang dari seseorang yang merencanakan untuk menukar saya dengan model yang lebih baru. Dan Sinta melakukan rutinitasnya yang biasa, menambahkan komentar yang tidak membantu untuk memperburuk segalanya. Tapi ayah mertua saya benar-benar diam, menatap putrinya seolah-olah dia melihatnya untuk pertama kalinya, menyadari bahwa dia bukan orang yang dia kira. Pria yang menghabiskan bertahun-tahun bertingkah seperti orang paling pintar di setiap ruangan, akhirnya melakukan perhitungan dan memahami bahwa kebodohan putrinya mungkin telah menenggelamkan seluruh kariernya. "Sialan, Sari," bisiknya akhirnya. Suaranya terdengar seperti datang dari dasar sumur yang sangat dalam. "Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Apakah kamu mengerti apa artinya ini?" "Artinya," saya berkata dengan ramah, karena saya ini orang yang suka mendidik, bahwa pertemuan bisnis Selasa sore itu akan menjadi bacaan yang sangat menarik bagi beberapa penyelidik federal yang berspesialisasi dalam penipuan perusahaan. Artinya rekening pengeluaran Anda akan mendapatkan lebih banyak pengawasan daripada laporan pajak calon presiden. Dan artinya Mas Reza di sini mungkin ingin berada di tempat lain di planet ini sekarang. Reza mengangguk begitu keras sehingga saya khawatir kepalanya akan copot. "Saya benar-benar harus pergi," katanya, merayap di sepanjang dinding menuju pintu seolah-olah rumah itu penuh dengan gas beracun. "Ini jelas masalah keluarga yang perlu diselesaikan secara pribadi." "Oh, jangan, Mas Reza," kata saya, "karena saya belum selesai dengan pertunjukan ini. Anda bagian dari masalah keluarga ini sekarang. Ayah mertua saya secara khusus merekrut Anda untuk menjadi pengganti Sari pasca cerai, ingat? Anda tidak bisa mundur sekarang hanya karena deskripsi pekerjaannya ternyata sedikit lebih rumit daripada yang diiklankan. Keuntungan dari kebenaran adalah ia seperti virus. Begitu dilepaskan, ia menginfeksi setiap kebohongan dan setengah kebenaran, menyebar ke segala arah sampai strukturnya runtuh di bawah bebannya sendiri. Mereka pikir mereka sudah mengerti segalanya, bahwa mereka bisa mengatur kepergian saya dari kehidupan Sari, seperti semacam restrukturisasi perusahaan,
di mana suami yang tidak nyaman itu dirampingkan dan digantikan oleh seseorang yang lebih sesuai dengan aspirasi sosial mereka. Sebaliknya, mereka telah menciptakan situasi di mana karier ayah mertua saya mungkin akan berakhir. Masa depan Sari terlihat jauh lebih tidak aman daripada yang mereka rencanakan, dan Reza bertanya-tanya apakah dia bisa kembali ke masa lalu dan menolak undangan makan malam ini. Ibu mertua saya benar-benar kehilangan akal sehatnya. Maksud saya, benar-benar. Dia mulai berteriak tentang nama keluarga seolah-olah dia adalah bangsawan Eropa yang digulingkan, bukan wanita kelas menengah dari Ohio yang klaim terbesarnya atas ketenaran adalah mengatur acara amal di mana orang lain menyumbangkan uang. Keluarga ini punya kehormatan. Teriaknya, melambaikan tangannya dengan liar seolah-olah sedang memimpin orkestra biola yang tak terlihat. Kita punya status di masyarakat ini, kita punya nama keluarga yang harus dijaga. Nama keluarga, sialan. Wanita itu berbicara tentang nama keluarga seolah-olah mereka adalah keluarga Kennedy atau Rockefeller, padahal kenyataannya, mereka adalah keluarga yang pencapaian terbesarnya adalah bahwa ayah mertua saya belum dipecat dari pekerjaan manajer menengahnya selama 20 tahun terakhir. Nama keluarga apa, tepatnya? Saya bertanya, benar-benar penasaran. Saya ingin Anda menjelaskan tradisi keluarga mulia, apa yang Anda klaim sedang saya hancurkan dengan menunjukkan bahwa putri Anda adalah seorang penipu dan suami Anda adalah penjahat kerah putih. Apakah kita berbicara tentang nama keluarga yang berhak? Nama keluarga yang berpikir aturan tidak berlaku untuk mereka? Atau nama keluarga yang berpura-pura telah menghasilkan uang padahal mereka menghabiskan uang orang lain? Sari sekarang menangis, air mata asli mengalir di wajahnya, mengotori riasannya dan membuatnya terlihat seperti rakun yang tertangkap basah sedang mengobrak-abrik tempat sampah. Aku tidak bermaksud seperti ini, isaknya, seolah-olah ada semacam rencana besar di mana saya akan dengan anggun minggir dan membiarkannya mengupgrade ke Reza tanpa komplikasi. Bagaimana seharusnya, tepatnya? Saya bertanya, benar-benar penasaran dengan skenario fantasi yang telah mereka bangun. Apakah kamu berharap aku menghilang begitu saja? Menyerahkan rumah? Menyerahkan bisnisku? Mungkin memberkati hubungan barumu dalam perjalanan keluar? Sinta masih mencoba menyelamatkan sesuatu dari bencana ini, karena dia tidak pernah belajar kapan harus mengurangi kerugian dan melarikan diri. Ini sangat kejam, Mas Budi, katanya, seolah-olah kekejaman adalah saya yang menunjukkan bahwa saudara perempuannya adalah pembohong, penipu, bukan dia yang memungkinkan seluruh kekacauan ini. Ini hari Lebaran. Seharusnya tentang keluarga dan pengampunan. Kamu benar sekali, Mbak Sinta. Saya setuju. Mengangkat gelas anggur saya dalam toa mengejek lainnya. Ini tentang keluarga. Dan apa yang saya pelajari tentang keluarga ini malam ini adalah bahwa kalian semua adalah sekelompok pembohong, manipulator, dan orang-orang brengsek yang berpikir kalian bisa memperlakukan orang seperti barang sekali pakai ketika mereka tidak lagi berguna untuk agenda kalian. Dan tahu tidak, aku sudah selesai. Aku selesai dengan makan malam ini. Aku selesai dengan keluarga ini, dan aku selesai berpura-pura bahwa semua ini layak diselamatkan. Saya mendorong diri menjauh dari meja dan berdiri. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, saya merasa ringan. Seolah-olah seseorang baru saja mengangkat beban seberat 20 kg dari bahu saya yang bahkan tidak saya sadari sedang saya pikul. Saya berjalan ke lemari mantel dan mengambil jaket saya. Mengambil waktu saya, karena ada sesuatu yang indah dan final tentang momen ini. Sari melompat berdiri seolah-olah rumah itu terbakar. Tiba-tiba sangat tertarik pada percakapan sekarang setelah jelas bahwa saya akan check out dari pertunjukan drama ini. Budi, tunggu, panggilnya, suaranya putus asa dan panik. Tolong, bisakah kita duduk dan membicarakan ini secara pribadi? Seperti orang dewasa. Secara pribadi? Seperti orang dewasa? Itu benar-benar lucu datang dari seseorang yang baru saja makan malam Lebaran di mana keluarganya memperkenalkan calon penggantinya sementara suaminya memotong rendang. Tidak, Sari, kata saya, menyampirkan mantel saya di bahu seolah-olah saya sedang bersiap untuk berjalan-jalan sore yang menyenangkan, bukan keluar dari pernikahan saya. Saya pikir kita sudah jauh melewati tahap diskusi pribadi.
Kapal itu berlayar sekitar waktu kamu mulai menagih kamar hotel ke kartu kredit perusahaan ayahmu. Ibu mertua saya mengalami apa yang hanya bisa saya gambarkan sebagai kehancuran mental total, menunjuk ke arah saya seolah-olah saya adalah semacam penjahat perang, bukan hanya seorang pria yang akhirnya muak diperlakukan seperti sampah di rumahnya sendiri. "Kamu tidak bisa pergi begitu saja," teriaknya, karena meninggalkan situasi beracun secara moral salah ketika itu merepotkan agendanya. Itu yang dilakukan pengecut. Pria sejati berjuang untuk pernikahannya. Pria sejati, ulang saya, karena itu sangat luar biasa datang dari seseorang yang gagasannya tentang berjuang untuk pernikahan melibatkan merekrut pengganti saya dan merencanakan kehancuran finansial saya. Anda benar, Bu Mertua. Pria sejati berjuang untuk pernikahannya. Mereka juga tahu kapan harus berhenti berjuang untuk sesuatu yang sudah mati. Tapi disinilah keadaan menjadi menarik, karena ayah mertua saya melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Dia berdiri dan mengikuti saya ke pintu, bukan untuk berdebat, atau mengancam, atau mencoba taktik manipulatif lain, tapi hanya mengikuti. Pria yang selama bertahun-tahun telah memperlakukan saya seperti tamu tak diundang dalam kehidupan putrinya sendiri, tiba-tiba terlihat lebih tua dari usianya, lelah dengan kelelahan mendalam yang melampaui kelelahan fisik belaka. "Budi," katanya pelan, suaranya berbeda sekarang. Bukan nada sombong dan merendahkan yang biasanya dia gunakan pada saya, tapi sesuatu yang hampir manusiawi. "Tunggu sebentar." Saya berbalik, penasaran meskipun saya sendiri, karena ini adalah pertama kalinya dalam 15 tahun ayah mertua saya berbicara kepada saya seperti orang sungguhan, bukan sebagai penghalang yang tidak nyaman bagi kebahagiaan keluarganya. "Aku berutang maaf padamu," katanya. Dan saya hampir jatuh, karena ayah mertua saya meminta maaf seperti melihat unicorn sedang mempersiapkan pajaknya. Secara teoretis mungkin, tapi sangat tidak mungkin. Ini bukan cara saya membesarkan putri saya untuk berperilaku. Untuk sesaat benar-benar sesaat saya melihat sesuatu di matanya yang mungkin benar-benar penyesalan. Bukan penyesalan karena ketahuan, bukan penyesalan atas konsekuensinya, tetapi penyesalan yang sebenarnya atas apa yang telah dialami keluarganya terhadap saya. "Villa itu," lanjutnya, suaranya begitu pelan sehingga saya harus menajamkan telinga untuk mendengarnya di atas histeria ibu mertua saya yang terus berlanjut di latar belakang. "Villa di puncak yang selalu dibanggakan istrimu, yang dia bertingkah seolah-olah itu miliknya, itu atas namamu, atas namaku saja." Dia mengeluarkan satu set kunci dari dompetnya dan menawarkannya kepada saya seolah-olah itu adalah perhiasan mahkota. "Jika kamu butuh tempat untuk pergi, tempat untuk berpikir, itu milikmu. Selama yang kamu butuhkan." Saya menatap kunci-kunci itu, karena ini sama sekali bukan cara yang saya harapkan dari percakapan ini. "Kenapa?" Saya bertanya, karena saya benar-benar tidak mengerti apa permainannya di sini. Ayah mertua saya melihat kembali ke ruang makan, di mana istrinya masih mengoceh tentang nama keluarga dan putri-putrinya mungkin merencanakan langkah selanjutnya. "Karena," katanya, "mungkin menatap mata saya untuk pertama kalinya, aku lebih menghormatimu daripada putriku sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang harus aku jalani selama sisa hidupku." Astaga. Dalam 15 tahun pernikahan, ayah mertua saya tidak pernah memberi saya pujian. Tidak pernah memperlakukan saya sebagai orang yang setara. Tidak pernah mengakui bahwa saya mungkin lebih berharga daripada kotoran di bawah sepatunya. Dan sekarang, di sini, di lorong, sementara keluarganya menghancurkan diri sendiri di ruang makan, dia memberitahu saya bahwa dia lebih menghormati saya daripada anaknya sendiri. Kunci-kunci itu terasa hangat di tangan saya, kokoh dan nyata dengan cara yang tidak ada hal lain malam ini. "Pak Mertua," kata saya, karena momen ini pantas mendapatkan semacam pengakuan. "Ini tidak akan mengubah apapun di antara kita, Anda tahu itu." Dia mengangguk, terlihat lebih tua dari yang pernah saya lihat. "Aku tahu. Tapi itu adalah sesuatu yang harus kukatakan." Dia melirik ke arah kekacauan yang kami tinggalkan, lalu kembali menatap saya. "Untuk apapun nilainya, Budi, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari apa yang kami berikan padamu. Dari apa yang dia berikan padamu." Dan dengan itu, ayah mertua saya berjalan kembali ke ruang makan,
meninggalkan saya berdiri di lorong dengan kunci villa, bertanya-tanya apakah ini yang dirasakan sebagai penutupan, atau apakah saya hanya mengalami halusinasi yang disebabkan oleh stres dari terlalu banyak drama keluarga dan kurangnya alkohol. Di ruang makan, saya masih bisa mendengar ibu mertua saya mengoceh tentang reputasi dan status sosial. Sari masih menangis tentang betapa tidak adilnya semua ini. Dan Sinta masih mencoba menjadikan dirinya pusat perhatian bahkan saat semuanya runtuh. Tapi untuk pertama kalinya sepanjang malam, saya tidak lagi menjadi bagian dari kekacauan itu. Saya berdiri di lorong saya sendiri, di rumah saya sendiri, dengan kunci villa yang sekarang sepertinya milik saya, dan saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan selama bertahun-tahun. Kedamaian. Bukan kebahagiaan, tepatnya, tetapi jenis ketenangan yang datang ketika Anda akhirnya berhenti mencoba memperbaiki sesuatu yang sudah rusak sejak awal dan menerima bahwa beberapa hal memang ditakdirkan untuk berakhir. Pintu depan ada di sana, menungguku seperti teman lama. Yang harus saya lakukan hanyalah memutar knob dan berjalan melewatinya, dan seluruh babak hidup saya ini menjadi sejarah. Tidak ada lagi makan malam keluarga di mana saya adalah tamu yang tidak diinginkan. Tidak ada lagi hari raya yang dihabiskan memasak untuk orang-orang yang menganggap saya lebih rendah dari mereka. Tidak ada lagi berpura-pura bahwa pernikahan yang dibangun di atas kebohongan dan manipulasi layak diselamatkan hanya karena kita telah menginvestasikan 15 tahun dalam ilusi itu. Saya melirik terakhir ke arah ruang makan, ke arah calon mantan istri saya dan keluarganya, yang mungkin sudah merencanakan langkah selanjutnya, mencari cara untuk meminimalkan kerugian, mencari cara untuk memutarbalikkan semua ini sehingga mereka terlihat seperti korban. Udara malam yang dingin menerpa saya seperti tamparan di wajah, tapi itu jenis tamparan yang baik. Jenis tamparan yang membangunkan Anda dan membuat Anda menyadari bahwa Anda telah menahan napas terlalu lama. Saya berdiri sejenak di teras depan saya sendiri, melihat kembali ke rumah yang telah menjadi tempat perlindungan dan penjara saya selama 15 tahun terakhir, dan saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan selamanya, kebebasan. Ponsel saya mulai bergetar seperti tawon yang marah, dan tanpa melihat, saya tahu itu Sari, ibu mertuanya. Mungkin Sinta paduan suara pengendalian kerusakan dan manipulasi putus asa yang menyamar sebagai perasaan terluka dan kemarahan yang benar. Hapus. 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 Sungguh menakjubkan betapa memuaskannya melihat pesan-pesan itu menghilang ke dalam pelupaan digital tempat mereka seharusnya berada, alih-alih berurusan dengan omong kosong mereka. Saya menelepon pengacara saya, Pak Suryo. Ya, ini hari Lebaran. Ya, dia mungkin sedang duduk di sekitar meja makannya sendiri dengan keluarga yang, semoga saja, tidak memerlukan tim penyelidik federal untuk menyelesaikan rencana liburan mereka. Tapi Pak Suryo telah mempersiapkan panggilan ini selama berbulan-bulan, sejak saya pertama kali mulai mendokumentasikan kegiatan ekstrakurikuler Sari dan delusi keagungan keluarganya. Pak Suryo, selamat Hari Raya, kata saya ketika dia mengangkat telepon. Saya bisa mendengar anak-anak tertawa di latar belakang suara keluarga normal yang merayakan Hari Raya normal. Semoga malam Anda lebih baik dari saya. Budi, katanya, terdengar terkejut tapi tidak kaget. Kami telah merencanakan percakapan ini untuk sementara waktu. Semua baik-baik saja? Sebenarnya, semuanya sempurna, kata saya, dan saya bersungguh-sungguh. Saya ingin mengajukan surat-surat itu Senin pagi. Semuanya, perceraian, gugatan penipuan. Paket lengkap yang telah kita diskusikan. Ada jeda sejenak, lalu suara Pak Suryo kembali, sepenuhnya bisnis. Anda yakin? Begitu kita memulai ini, tidak ada jalan untuk kembali. Saya tidak pernah lebih yakin tentang apapun dalam hidup saya, kata saya, sambil masuk ke mobil dan menyalakannya. Saat saya mundur dari jalan masuk, radio memutar kisah klasik untuk masa depan oleh Sheila on 7, dan saya menaikkan volumenya cukup keras untuk menenggelamkan pikiran kedua apapun yang mungkin saya miliki. Ini bukan kehilangan. Ini adalah pembebasan. Rumah itu milik saya. Bisnis saya aman. Dan masa depan saya baru saja menjadi jauh lebih cerah tanpa keluarga Sari yang menyeret saya ke bawah seperti jangkar di kapal yang tenggelam. Saya menjauh dari rumah itu, dari makan malam itu, dari pernikahan itu,
Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya benar-benar menantikan hari esok. Kebebasan terasa lebih enak daripada makan malam lebaran manapun. Pada saat saya tiba di jalan masuk rumah saya, yang hanya milik saya merasa seperti baru saja menyelesaikan maraton dan menemukan bahwa saya benar-benar menang. Rumah itu sunyi, damai. Tidak ada ibu mertua yang berteriak tentang reputasi. Tidak ada ayah mertua yang bertingkah seolah-olah kehadirannya saja sudah merupakan anugerah bagi saya. Tidak ada Sari yang memperlakukan pernikahan kami seperti batu loncatan menuju sesuatu yang lebih baik. Saya menuang 3 jari scotch yang bagus macalan 18 tahun yang saya simpan untuk acara khusus. Ternyata, kematian pernikahan yang kacau adalah acara yang sangat istimewa. Saya mengangkat gelas saya dalam keheningan ruangan yang kosong, untuk ketiadaan indah dari orang-orang yang telah menghabiskan bertahun-tahun membuat saya merasa seperti orang asing dalam hidup saya sendiri. Selamat Tahun Baru, Budi, kata saya keras-keras, karena terkadang Anda harus menjadi pemandu sorak Anda sendiri. Selamat datang, kebebasan. Scotch itu terasa pas, hangat dan lembut dan sangat mahal. Keluarga ayah mertua saya bisa memiliki delusi mereka, omong kosong nama keluarga mereka, rencana penggantian yang diatur dengan hati-hati. Sari bisa bergantung pada Reza, jika si bodoh itu cukup bodoh untuk tetap tinggal setelah pertunjukan malam ini. Sinta bisa terus menjadi korban profesional, dan ibu mertua saya bisa tenggelam dalam kebutuhannya untuk mengendalikan semua yang bergerak. Tapi saya punya sesuatu yang lebih baik daripada semua rencana dan manipulasi mereka digabungkan. Kemandirian. Kemandirian yang nyata. Bukan jenis palsu yang selalu dibicarakan Sari sambil tinggal di rumah saya dan menghabiskan uang saya, tetapi jenis kemandirian di mana Anda memiliki hidup Anda, membuat pilihan Anda, dan tidak perlu berpura-pura bahwa orang-orang beracun layak dipertahankan hanya karena Anda berbagi DNA atau sumpah pernikahan. Ini bukan akhir dari cerita saya. Ini adalah, sialan, permulaan. Permulaan pagi tanpa komentar pasif-agresif saat minum kopi. Permulaan hari raya yang tidak memerlukan tim terapis untuk memprosesnya. Permulaan kehidupan di mana saya tidak perlu terus-menerus membuktikan nilai saya kepada orang-orang yang bahkan tidak pantas mendapatkan waktu saya sejak awal. Saya duduk di kursi favorit saya, yang selalu dikeluhkan Sari terlalu maskulin untuk ruang tamu. Dan saya menyadari sesuatu yang membuat saya tersenyum untuk pertama kalinya sepanjang hari. Ini bukan makan malam lebaran terburuk yang pernah ada. Ini adalah hadiah lebaran terbaik yang pernah saya berikan pada diri saya sendiri, hadiah kepergian. Hadiah memilih diri saya sendiri daripada disfungsi mereka. Hadiah akhirnya memahami bahwa terkadang hal terbaik yang bisa Anda lakukan untuk diri sendiri adalah berhenti berjuang untuk orang-orang yang tidak akan pernah berjuang untuk Anda. Ya.